air ledeng itu TDS-nya antara 100 sampai 150. Sementara standar dalam pembuatan jadam sulfur itu harus di bawah 50. Maka kita membutuhkan namanya air lunak. Di mana dapat air lunaknya? Didapat dari tetesan air hujan. Mudah tidak? Mudah. Nah ini barusan tadi malam saya kumpulkan dapat setengah galon. Nah, ini namanya air hujan. Nah, ini namanya air hujan gitu kan. Dan air hujan ini bisa ditampung dalam talang air. Tapi pastikan kalau nampung dari talang air sebaiknya ya jangan sampai kelihatan ada karat di talang air tersebut. Jadi bilanya kita melihat nih talang air kita ada karatnya, cari talang air yang ada karatnya. Kan ada tuh talang air itu kan sebetulnya talang air ya. Talang air kan biasanya ada pipa nih ya tidak? Kan talang air itu juga dari besi dan juga seng. Nah, bila memang kita melihat, oh talang air kita nih ada karatnya nih, kita cari yang mana talang yang keluaran air yang tidak ada karatnya. Karena karat juga akan meningkatkan angka TDS. Jadi saya nampung ini, jadi kan kebetulan ada tempat kami itu kan langsung nih. Nah, jadi kan langsung keluar, langsung kami tampung di sini. Nah, didapat langsung sebanyak hampir setengah galon. Nah, tidak sulit kok sebetulnya membuat ini. Jadi bahan-bahannya adalah, jadi saya ulangi lagi, bahan-bahannya adalah belerang, kemudian bahan kedua adalah soda api, bahan ketiga adalah garam kasar, dan bahan terakhir adalah air hujan. Nah, lalu pertanyaannya berapa dosis yang kita pakai dalam pembuatan kita praktek hari ini ya tidak? Nah, bahan yang kita perlukan, nah untuk belerang, jumlah bahan yang kita perlukan adalah langsung 1 bungkus. Sebungkus ini 1 kilo. Ya, jadi kita akan memakai 1 bungkus ini. Kemudian setelah belerang ini, bahan kedua adalah soda api. Nah, soda api di sini kita membutuhkan sebanyak 800 gram. Nah, jadi ini 1 kilo, ini 800 gram. Kemudian ini adalah garam kasar. Berapa tadi? Dosisnya 10%. Berarti kalau ini 1 kilo ini berapa? 100 gram. Dan terakhir adalah air hujan. Nah, air hujan yang kita butuhkan adalah 3.280 ml. Nah, 3.280 ml. Ya, 3/4 lebih sedikit. Ibarat 3/4 pun tidak jadi masalah. Nah, namun yang perlu kalian perhatikan di sini, air hujan tidak langsung kita campur. Tidak. Air hujan di sini kita bagi menjadi 2 fase. Nah, airnya di sini, fase pertama kita siapkan air dulu 2 liter. Berarti kan 3.280 dikurang 2 berapa? Tinggal 1.280. Nah, 1.280 itu air kedua. Jadi air pertama kita timbang dulu sebanyak 2 liter. Kemudian air kedua kita timbang sebanyak 1.280. Di mana nanti silahkan bapak-bapak semuanya kita timbang semua bahannya. Ini 1 kilo, ini 800, ini 100. Nah, kemudian kita siapkan nanti air di sini sebanyak 2 liter. Nah, jika sudah kita masukkan ke dalam wadahnya, kemudian kita lakukan pengadukan sampai semuanya bisa terlarut secara sempurna. Nah, kalau sudah terlalu sempurna, nanti baru air kedua kita tambahkan lagi. Maka setelah kita dinginkan, maka fungisida sulfurnya sudah selesai. Karena kita tuh bakal mereaksikan bahan, maka kita mesti memastikan juga diri kita lebih aman. Maka pastikan nanti Anda menggunakan masker dalam pembuatannya. Kemudian setelah masker, Anda juga kalau bisa siapkan sarung tangan, supaya tangan Anda jangan sampai kena percikan dari reaksi kimia tersebut. Karena bayangkan ya bapak-bapak semuanya, dengan panas 113 derajat Celcius kalau kena tangan gimana? Panas 113 derajat Celcius kalau kena tangan gimana? Berbahaya. Maka dari itu pastikan kita menggunakan masker, dan juga kalau bisa gunakan sarung tangan yang seperti ini. Boleh kok sarung tangan apapun bebas, tapi yang penting bisa melindungi kita supaya kulit kita ini jangan sampai kena percikan dari jadam sulfur tersebut. Ini dosisnya silahkan pian pakai ke tanaman. Untuk pengendalian penyakit bisa digunakan sebanyak 40 ml per tangkinya. Jadi Anda sekali bikin itu cukup buat 100 tangki, bayangkan coba. Nah, berapa harga soda api? Soda api ini harganya Rp35.000. Jadi ini totalnya semuanya pian habisnya sekitar 55 sampai 60.000. Dan faktanya lagi ya bapak-bapak semuanya, jadam sulfur ini bukan cuma bisa mengendalikan penyakit seperti penyakit busuk daun, busuk batang, kemudian jenis kalau di padi itu blas, itu bisa. Ternyata juga jadam sulfur ini bisa mematikan jenis kutu-kutuan. Kutu kebul kena jadam sulfur mati. Kemudian kutu apit, kutu yang hijau kena jadam sulfur mati. Trip ada kena jadam sulfur mati. Kita gini disemprot mati. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mari kita praktik bersama membuat jadam sulfurnya. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Halo semuanya, akhir-akhir ini apakah Bapak, Ibu, atau Saudara sering merasa cepat lelah, jantung berdebar, atau jantung berdetak lebih? Fase pertama kita siapkan air dulu 2 liter. Nah, untuk belerang, jumlah bahan yang kita perlukan adalah langsung 1 bungkus. Sebungkus ini 1 kilo. Kemudian setelah belerang ini, bahan kedua adalah garam kasar. Berapa tadi? Dosisnya 10%. Dan terakhir, soda api. Nah, soda api di sini kita membutuhkan sebanyak 800 gram. Nah, jika sudah kita masukkan ke dalam wadahnya, kemudian kita lakukan pengadukan sampai semuanya bisa terlarut secara sempurna.
Kemudian air kedua kita timbang sebanyak 1,280. Maka setelah kita dinginkan, maka fungisida sulfurnya sudah selesai. Ini dosisnya silahkan pian pakai ke tanaman. Untuk pengendalian penyakit bisa digunakan sebanyak 40 ml per tangkinya.